Saya mau nanya ke Pak Dirut. Ya. Mau lanjut atau mau udahan, Pak? Ini jawaban yang cerdas nih bahasanya. Sok monggo silakan Bupati. Cuman saya punya hak ini loh yang akan saya lakukan. Silakan tapi kembali ke Bupati. Kalau rencana semua sudah kita buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat PWI Karawang TV. Jumpa lagi dalam podcast kali ini dengan saya Muhammad Azam sebagai pemandu atau host dalam acara podcast PWI Karawang TV. Kali ini ada yang kedatangan tamu luar biasa nih di podcast PWI Karawang TV. Ada Pak Dirut Perumdam Tirta Tarum, Pak M. Soleh ya. Ini sebelum kita lanjut ke pembahasan ngobrol-ngobrol santai ya Pak, ngobrol santai, saling tanya jawab. Lebih dahulu ingin kenalan nih dengan Pak Dirut, Direktur Utama dari Perumdam Tirta Tarum. Orang lebih mengenalnya mungkin PDAM ya, PDAM Tirta Tarum. Nanti bisa mungkin disinggung kenapa sekarang namanya jadi Perumdam gitu kan, Pak Soleh ya. Untuk awalan bisa diperkenalkan gitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pemirsa podcast PWI Karawang TV. Ya. Selamat bertemu kembali di acara ini dan senang sekali rasanya hari ini bisa bertemu lagi. Alhamdulillah PDAM Tirta Tarum Karawang sudah bermetamorfosa menjadi Perumdam Tirta Tarum Karawang. Namanya masih sama, Tirta Tarum, tetapi hanya statusnya. Hal ini mengingat ketentuan dari pemerintah memang kita harus berubah. Hanya ada dua, menjadi Perseroda atau Perumdam. Dan pemerintah Kabupaten Karawang telah menetapkan bersama DPRD bahwa PDAM Karawang telah berubah menjadi Perumdam Tirta Tarum Karawang melalui Perda nomor 3 tahun 2021, tepatnya pada tanggal 6 Agustus 2021. Jadi kita resmi menjadi Perumdam Tirta Tarum Karawang. Adapun cut loss-nya itu pada tanggal 1 Januari 2022, sehingga nanti pembukuan laporan keuangan itu sudah berubah menjadi Perumdam Tirta Tarum Karawang. Beserta logo kita pun sudah ganti, logo baru lebih dinamis. Itu cuma tetesan air, ada peta Karawang, artinya air untuk seluruh rakyat Karawang. Nah ini sama dengan pemerintah kabupaten juga, jadi air untuk semua. Jadi kita akan bertekad melayani seluruh masyarakat Karawang. Iya. Dan alhamdulillah kita masa kepemimpinan sudah berjalan selama 3 tahun 5 bulan. Artinya tinggal 7 bulan lagi masa kepemimpinan pertama kami. Iya. Nah, dan beberapa capaian berkat dukungan, doa, dan bantuan dari seluruh aspek masyarakat termasuk dari PWI juga. Kita telah ada beberapa capaian dari 2018 hingga 2022 ini. Ya. Itu awalnya. Betul Pak Dirut ya. Memang kalau bicara air ini memang menjadi suatu hal kebutuhan yang paling penting gitu bagi masyarakat ya kan. Apalagi di wilayah Karawang ini perkembangan pesat pembangunan baik perumahan, industri maupun yang lain, otomatis secara tidak langsung air menjadi kebutuhan yang pokok gitu kan. Ya. Baik itu buat mandi ataupun yang lainnya lah, sumber kehidupannya itu air gitu kan. Makanya Perumdam ini menjadi memiliki peranan penting lah gitu dalam mendistribusikan, dalam melayani kebutuhan air di wilayah Karawang. Kalau untuk berbicara dengan hasil-hasil yang udah dilakukan nih, kita kembali ke 2021 lah. Siap. Apa aja yang telah dicapai, apa aja yang telah dikerjakan gitu di Perumdam Tirta Tarum itu? Oke, berawal dari PDAM Karawang tahun 2018, sejarah kita mencatatkan bahwa awal capaian kita waktu itu baru 72.000 pelanggan. Itu baru awal tahun berapa tuh? Agustus 2018. Oh, 2018 tuh baru. Alhamdulillah pada 2021 14 Desember capaian kita tembus 100.000. Artinya apa? Kita telah masuk kepada kategori paling besar di Indonesia untuk Perumdam atau BUMD air minum.
Nah, kelasnya hanya di bawah 30 sampai 100 dan kita di atas 100. Artinya kita sudah setara dengan kota-kota besar di Indonesia, terutama kota-kota provinsi, baik Bandung, Surabaya, Jakarta, bahkan Medan, Makassar, semuanya sudah di atas 100.000. Termasuk kota-kota besar seperti Bekasi, kemudian kalau di Jawa Barat itu ada Bogor. Kota Bogor, Indramayu, dan baru kita yang ketujuh di Jawa Barat. Tingkat ketujuh. Alhamdulillah. Ya. Pasti tentunya kan dengan capaian itu ada hal-hal atau langkah-langkah yang dilakukan. Apa saja nih Pak Dirut langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai 100.000 pelanggan gitu? Ya. Dan pantas kita syukuri bahwa capaian itu pada saat satu kita minim pembangunan, yaitu khususnya pembangunan WTP kita enggak. Kita hanya mengoptimalkan yang sudah ada. Kenapa? Ada berapa gitu kalau WTP sekarang? Sekarang kapasitas kita udah 1.300 lebih liter per detik. 1.300 liter per detik. Nah, pada saat saya masuk baru 1.090 liter per detik. Jadi yang 300 itu benar-benar kita baru. Tapi ada tambahan dari DAK provinsi itu di Batu Jaya 20 liter per detik. Kemudian di Majalaya itu 80 liter per detik. Itu pun 80 ternyata hanya dalam waktu 2 tahun habis benar-benar. Perkembangan kita luar biasa. Dan itu sekali lagi menunjukkan bahwa air sangat dibutuhkan oleh masyarakat kapanpun, dimanapun, siapapun. Ini seluruh sektor. Jadi seluruh pengembang besar maupun kecil, ya terutama yang besar itu dari Agung Podomoro Land, Sinarmas, Sumarekon, semua sudah menjadi customer kita. Beberapa di cabang Kelari itu bahkan untuk industri, dari Wing, Samsung, merek-merek besar semuanya sudah menjadi pelanggan kita. Memang kalau dihitung secara numerik, mungkin jumlah dari pelanggan industri kita masih sekitar 5%. Dan 95% kita terdiri dari rumah tangga, sosial maupun instansi pemerintah. Jadi masih besar di rumah tangga. Masih, gitu ya? Tetapi potensi kita sangat besar. Insya Allah. Apalagi kita dikenal sebagai kota industri. Dan pesan Ibu Bupati, Pak Wakil Bupati, kita harus siap melayani industri. Siap. Permasalahannya apa? Kita belum mampu bangun sendiri. Nah, alhamdulillah di akhir tahun 2021 kita sudah menandatangani KPBU, kerjasama pemerintah dengan badan usaha, bangun lagi di Teluk Jambe Barat, di Karawang Barat itu 350 liter per detik. Itu untuk melayani Teluk Jambe Barat dan Karawang Barat. Nanti akan kita interkoneksikan dengan kota. Jadi insya Allah air kita semakin aman. Itu pertama. Kedua, tahun 2022 saya canangkan bangun 3 WTP baru. Yaitu di pusat di Karawang kita bangun 50 liter per detik, di Rengas Dengklok ini juga habis kita bangun 20 liter per detik, dan di Kelari kita bangun 20 liter per detik dengan kemampuan sendiri. Alhamdulillah, insya Allah dengan kemampuan sendiri ya kita bisa bangun tapi nggak besar-besar. Mudah-mudahan sambil menunggu KPBU selesai, kita semakin membesar. Target kami, kalau kemarin tahun 2019 kami sampaikan bahwa kita akan mencapai 100.000 pada tahun 2021 tercapai. Sekarang saya sampaikan target kami 125.000 pelanggan pada tahun 2025. Saya udah berani. 3 tahun ke depan udah berani. Berarti 3 tahun ke depan 25.000 pelanggan baru gitu ya? Siap. Iya. Itu kalau untuk secara wilayah keseluruhan di Karawang sebenarnya cangkupan air itu udah berapa persen sebenarnya di Karawang itu dengan segi luasan wilayah yang ada di Karawang gitu kan? Iya, sebenarnya kalau dengan hitungan lama itu sudah sekitar 27%. Tapi dengan hitungan baru itu menjadi 19%. Ada faktor pengurangnya, yaitu per rumah tangga ya. Jadi tadinya itu satu rumah tangga dihitung berapa? 5 atau 6? 6, sekarang menjadi 4. Nah itu faktor pembaginya, sehingga ada seolah-olah ini kok ada penurunan. Bukan penurunan, tapi metode untuk penghitungannya saja. Nah tapi kalau untuk luasan kita tetap
untuk capaian tetap. Nah, itu kalau kemarin di RU rapat umum sempat ada pertanyaan seperti itu, nggak ada penurunan. Dan itu masih relevan terhadap RISPAM, Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Karawang. Itu dengan Bapeda, pemerintah daerah, insya Allah kita masih di atas target. On the track lah, gitu. Nah, kalau itu disesuaikan semua, ya nanti tentunya ada penurunan-penurunan, tetapi masih on the track. Penurunan itu hanya metode penghitungan saja kok, dan itu diatur oleh pemerintah, bukan kita ya. Gitu. Tetapi ingat bahwa pelayanan air sebenarnya bukan hanya PDAM, tetapi juga ada Pamsimas, ada Pamsides, kemudian ada unsur-unsur lain, ada sumur gali, ada tada hujan. Itu sebenarnya kalau dalam cakupan perhitungan pelayanan air dihitung semua. Kita hanya sebagian kecil dari itu. Tetapi orang taunya kalau air ya PDAM atau Perumdam gitu. Nggak apa-apa. Gitu. Tapi kalau dihitung dari cakupan kecamatan, kita sudah 27 kecamatan. 27 kecamatan. Tinggal 3. Yaitu Teluk Jambe Barat, Tirtamulya, sama Tegalwaru. Tegalwaru itu belum dibangun, harusnya 2 tahun yang lalu, tapi karena pandemi COVID refocusing, jadi belum. Kemudian Tirtamulya insya Allah kita layanin dari yang terdekat, dan nanti Teluk Jambe Barat insya Allah dengan KPBU dari pemerintah pusat. Artinya kalau melihat perkembangan Karawang ini kan banyak perumahan-perumahan baru, baik itu yang kelas yang pengembang besar maupun pengembang yang inilah yang biasalah gitu. Nah itu untuk menghadapi, untuk menyambut itu apa untuk meningkatkan pelanggan atau sambungan-sambungan baru itu seperti apa gitu langkah-langkah yang dilakukan, strategi yang dilakukan gitu. Baik, memang kita dikenal dengan banyaknya perumahan. Orang yang kerja di Bekasi, orang yang kerja di Subang, orang yang kerja di Purwakarta, sekarang banyak yang tinggal di Karawang. Demikian juga sebaliknya. Nah, salah satu strategi kita adalah kita jemput bola. Kita sudah ada kerjasama dengan Aparesi ya, Asosiasi Pengembang seluruh Jawa Barat. Tapi kemarin yang dari cabang Karawang, mereka akan minta untuk begitu sudah butuh, seluruhnya akan pakai air dari Perumdam atau PDAM. Yang kedua, kita juga menerima pengembang-pengembang yang secara pribadi atau secara pengembang mereka langsung ke kita. Itu juga oke. Nah, kemudian yang ketiga kita promo-promo. Memang 2018 sampai 2021 saya full promo. Nggak ada harga di atas 1 juta. Semuanya di bawah. Penyambungan baru tuh ya? Iya. Kenapa? Saya jualan air, bukan jualan pipa, bukan jualan meteran, bukan jualan aksesoris, tapi jualan air, makanya kita bikin murah. Tetapi kalau kita manjakan terus juga nggak baik. Tahun ini harga reguler sudah di atas 1 juta. Sedangkan untuk MBR itu masih 389 sesuai dengan ulang tahun Karawang. Gitu, hanya 389. Hanya bayar pipa dan beberapa sambungannya. Kemudian yang lain itu kan target 6.000 tahun ini. 6.000 SR itu 3.000 dari MBR, 3.000 dari reguler. Nanti termasuk dari pengembang-pengembang itu. Itu strategi kami. Itu kalau ini kan melihat fenomena mungkin kan sekarang masih penggunaan air tanah itu masih bisa dilakukan ya. Mungkin nanti kan beberapa tahun ke depan ada hal yang memaksakan air tanah itu udah nggak bisa digunakan gitu kan. Nah itu kan di situ PDAM atau Perumdam memiliki peran penting lah buat menyuplai air itu gitu. Nah itu udah berpikir sejauh itu untuk mempersiapkan itu atau seperti apa Pak Dirut? Sudah. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang sumber daya air, memang seolah-olah Perumdam atau PDAM ini adalah sebagai lembaga pemerintah atau tangan pemerintah yang melayani air monopoli yang disahkan oleh undang-undang. Dan itu sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Tetapi kita juga perlu dukungan dari pemerintah daerah atau provinsi, misalnya dalam hal Perda Perlindungan Air Bawah Tanah. Kalau di DKI sudah dimulai, nggak boleh ambil air bawah tanah. 2023 ya. Permukaan air tanah sudah turun terus. Nah, salah satunya adalah dengan menggunakan air Perumdam ini. Yang kedua,
dari hasil kajian saya, kebetulan saya S3, kajiannya adalah air Sungai Citarum. Mohon maaf, namanya juga Karawang, katanya dari Karawaan. Iya. Ternyata air kita itu agak bermasalah di beberapa unsur mikro, misalnya Mn sama Fe. Apa itu Mn? Mn itu mangan, Fe itu besi. Iya. Mn itu kalau nanti lama diendapkan jadi hitam, jadi ember atau di bejana itu. Benar. Kemudian kalau Fe itu kalau ke baju jadi putih, jadi agak coklat gitu. Nah, itu nanti ada lagi satu lagi kapur kalau nggak salah beberapa. Saya juga nggak tahu dari mana. Atau pencemaran dari hulu sampai hilir kita sudah begitu tingginya. Diindikasikan kalau masuk rumah sakit itu kadang-kadang ginjalnya kena. Nah, ini jangka panjangnya kan tidak baik untuk kesehatan masyarakat Karawang. Sedangkan kalau air kita itu udah dijamin bersih sesuai dengan Permenkes 492 tahun 2010, syarat air minum, sehat diminum, baik untuk ginjal. Kami sarankan semuanya nanti untuk nyambung dari Perumdam atau PDAM, kita udah jamin. Dan tiap bulan itu kita pastikan air kita di lab-kan, diuji di lab yang terakreditasi nasional seluruh titik. Ada sekitar 21 titik, semuanya diuji, jadi aman. Artinya jadi informasi baru juga, pengetahuan baru juga bagi masyarakat mungkin yang di rumahnya kan masih bisa pakai air tanah nih. Ya. Padahal mungkin di sekitar situ masih bisa disambungkan ke aliran PDAM atau Perumdam. Ya. Nah, ini jadi pelajaran juga. Itu kan enggak, karena kalau air tanah mungkin kan itu tadi enggak, masih ada yang kuning-kuning atau sisa airnya dengan air yang disiapkan atau tidak terasa. Jangan sampai kita menggadaikan kesehatan kita berpuluh-puluh tahun hanya karena lebih murah, proses yang lebih mudah, tapi kesehatan kita jangka 25-30 tahun baru akan ketahuan. Kalau masih muda kayak mas-mas ini, saya kira masih nggak apa-apa. Tapi nanti kalau udah seusia saya, itu baru ketahuan, oh ginjalnya kena. Karena ini juga kan banyak kayak perumahan yang udah ada salurannya udah bisa tersambung nih sebenarnya. Cuman dia masih nggak mau pakai, masih lebih mementingkan pakai air tanah aja lah. Masih ada yang gitu kan. Jadi ini juga nih perhatian lah gitu kan buat warga atau buat masyarakat yang tadi dijelaskan Pak Dirut tuh. Justru ada untuk kalau kayak gitu ada klasifikasinya Pak. Kayak misalnya buat sambungan baru apa emang yang reguler masuknya perumahan gitu. Ada. Jadi kalau untuk yang rumah tangga itu nanti kita bagi menjadi 5. R1, R2, R3, R4, R5. Kalau saat ini sebelum ada reklasifikasi, kita masih jadi non niaga, jadi 1. Nah, dan kita sebenarnya apa? Di situ ketidakadilannya. Rumah RSS tipe 21 dengan tipe real estate 400-500 ke atas, tarifnya sama. Nah, sekarang sudah kami usulkan kepada Dewas, kepada Bupati, kepada pemerintah, ini harus kita buat klasifikasi yang adil. Ini demi keadilan kepada masyarakat kita. Gitu. Nah, itu jadi nanti kalau ada penyesuaian itu bukan kenaikan, tapi hanya reklasifikasi. Kalaupun ada penyesuaian itu sebagai dampak dari reklasifikasi itu. Masa mau sih yang RSS dengan yang tipe real estate bayarnya sama? Seolah-olah kan kayak yang kecil mengsubsidi yang gede. Nah, itu bagi saya kurang adil gitu. Kita yang adil saja lah. Kalau bicara inovasi tadi apa aja sih deretan inovasi yang telah dilakukan gitu kan dengan nama istilah-istilah makanya ada kepanjangan-kepanjangan kan ciri khasnya. Wow. Saya ini kalau di seniman sama dengan Denny Sakri. Itu tukang bikin singkatan. Ya. Ada misalnya dulu Nike Ardila itu kan dulu Nike Ratnadila. Kok enggak komersil, dibuatlah Nike Ardila. Ada Yesi Gasela, padahal Gasela apa? Garut Selatan. Nah, gitu kan. Nah, saya juga bikin sedang pandemi, promo bikin apa ya? Begitu tahun 2021 kita tidak dapat MBR karena keterlambatan kita membuat perda. Bukan salah kita sih, bukan salah teman-teman juga, tetapi waktu itu memang kondisi karena habis pilkada dan sebagainya. Nah, itu saya buat promo namanya PSBB. Kayak promo seru bayar bertahap. Sesuai dengan familiar yang di masyarakat ya. Kita lagi kena pandemi supaya dapat sambungan gimana? Bikin promo seru. Hanya 500.000 bisa dibayar di depan 250 kalau mau dicicil 5 kali.
jadi 750. Kalau mau cash 500. Itu solusi pertama. Nah, kira-kira 2 bulan laku keras itu. Teman-teman, ayo lanjutkan Pak. Nggak mau saya. Saya kan belajar dari mall-mall juga kan. Mall itu tiap minggu kenapa promonya ganti? Image-nya kita buat selalu baru gitu. Nah, kita sambung dengan namanya prokes. Prokes. Bukan protokol kesehatan. Bukan protokol kesehatan, tetapi promo kepemilikan sambungan rumah. Sama sebenarnya, cuma namanya aja yang beda. Gitu ya. Kemudian belum selesai waktu itu teman-teman, Pak ini disambut antusias juga. Harganya sih mirip-mirip, cuma syarat yang berbeda. Kalau tadi masih ada angsuran, ini nggak ada angsuran. Gitu. Belum selesai sampai akhir tahun. Itu teman-teman udah ketar-ketir semua. Ayo, kalau nggak tercapai target, nanti nggak menerima bonus loh. Gitu. Saya genjot gitu. Bikin promo baru Pak. Apa? Pesat. Pemasangan sambungan akhir tahun. Sama-sama juga 500.000 juga. Sama, ini cuma gitu. beda namanya aja gitu ya Pak. Tapi alhamdulillah hari ke-14 bulan Desember 2021 tercapai 100.000 pelanggan. Itu dari tahun 2018 itu berapa pelanggan Pak? Kira-kira kita hampir 28.000, mungkin kalau sampai sekarang hampir 30.000 ya. Dan itu yang saya bangga, itu sambungan aktif. Tidak termasuk yang dicabut, tutup sementara, 100.000 pelanggan itu? Iya, aktif. Itu satu, sambungan aktif. Yang kedua, tidak termasuk wilayah di Cikampek, karena Cikampek masih dikelola oleh PT World. Yang ketiga, di tengah pandemi. Yang keempat, tanpa MBR, tanpa APBD, tanpa PBN. Kita pas mencapai 100.000. Yang keempat, yaitu kerja keras teman-teman tukang ledeng se-Karawang. Itu kalau berbicara tadi kemajuan jumlah pelanggan dari 2018 ke 2021 itu kan pesat ya. Dan di masa Pak Dirut nih bahasanya. Nah itu gimana Pak? Apalagi kan kita tahu sendiri lah kalau melihat balik lagi ke belakang gitu kan. Gimana carut marutnya PDAM dan dengan segala persoalannya yang ada. Terus muncullah jajaran baru, perubahan-perubahan itu terus terjadi, terus ada, dan akhirnya puncaknya 2021 capai 100.000 pelanggan tanpa itu tadi, tanpa MBR, tanpa APBD dan lainnya seperti itu. Nah itu apa kiat-kiatnya sih sebenarnya apa gitu Pak untuk membangun bisa keberhasilan yang pada waktu itu 3 bulan saya menjabat langsung digerebek ya untuk masa lalu. Udahlah saya lupakan. Langsung hari berikutnya saya bikin deklarasi bangkit. Ayo bangkit semuanya. Nggak boleh kita larut dalam kesedihan terus nggak tercapai target itu. Yang kedua, saya tetapkan nilai inti perusahaan. Ada best service. Ada 11 nilai inti. Kalau disingkat itu best service. Bukan kita berbasis bisnis dan pelayanan, bukan politik praktis. Yang kedua, efektif, efisien, ekonomis, dan ramah lingkungan. Sampai ke yang ke-11, evaluasi berkelanjutan menuju prestasi tinggi. Itu kita buat rame-rame, kita sayembarakan. Ayo, kita mau buat perusahaan ini apa sih? Semuanya gotong royong. Dan kita lombakan. Waktu itu kalau nggak salah, hadiah pertama 2 juta, ketiga 1 juta, kedua 1 juta, dan sisanya itu nomor 3. 500.000 kalau nggak salah. Nah itu. Yang ketiga, saya juga membuat Pancacita. Kalau pemerintah punya nawacita, saya punya Pancacita. Berarti emang dari awal masuk tuh udah ada singkatan-singkatan. Sudah. Pancacita 1, meningkatkan jumlah SR minimal 6.000 SR per tahun. Per tahun 6.000. Tercapai 7.000, 8.000, minimal 6.000. Yang kedua, meningkatkan pendapatan 5-10% lebih, ya. Menurunkan NRW 2% per tahun. NRW itu kebocoran ya? Kebocoran, iya, karena pipa kita tua. Kalau nggak bocor ya aneh gitu loh. Kemudian meningkatkan pola konsumsi, alhamdulillah tercapai ya. Kemudian meningkatkan pendapatan. Pokoknya ada 5. 5 ini menjadi kredo kita, semangat dari teman-teman itu. Kecuali yang keempat menaikkan, yang satu menurunkan, yang menurunkan kebocoran. Apakah tercapai atau tidak? Silahkan masyarakat yang menilai. Kalau kami yang menilai, nanti ya enggak.
Tapi kalau dari kebocoran kemarin dari Seko itu 2 cabang, Karawang dan Teluk Jambe itu bangga bisa menurunkan kebocoran hingga 8%. Tertinggi dari seluruh contoh mitra usage Seko se-Indonesia. Iya. Nilainya itu kira-kira hampir 167 juta per bulan penghematannya. Itu berapa kali? Itu baru 1 cabang loh, Karawang loh. Ada berapa cabang loh? 21. Yang dapat pendampingan kita baru 2. Yang 1 baru dihitung nanti semester ini. Insya Allah. Bahkan yang efisiensi energi, mohon maaf ya, kita kan pipanya tua, kemudian pompanya tua. Ada pompa-pompa di Karawang ini yang efisiensinya hanya 26%. Artinya kalau kita operasikan 100%, yang 74% itu hilang. Ini kan agak konyol kan? Iya. Begitu kita ganti efisiensi ya 98, 99 gitu ya. Oh itu sekarang tagihan listrik kita turun drastis. Mungkin ibaratnya teman-teman nanti kita di demo orang PLN loh Pak, tagihan turun. Ya itu kan karena kita pinternya kita mengefisienkan energi. Gitu. Nah itu sekarang tadinya kita dibantu 1 pompa, sekarang udah 2 pompa. Artinya Dari Seko, Swiss. Artinya itu tadi pertama awal masuk tuh di internalnya dulu, Ya. terus inovasi-inovasi terus dilakukan. Akhirnya tadi kan dari 2018 hanya 28.000 sekian ya, Iya, sampai oh ke ya, 100.000. termasuk efisiensi penagihan. Kita tingkatkan dari tadinya itu ada yang 50, 60, sekarang sudah 85%. Kepatuhan Iya, pembayaran. kepatuhan pembayaran. Nah, itu termasuk Hankam dan Polri. Ya, karena itu kan cara pembayarannya berbeda. Iya. Gitu, itu ada ketentuan kemitraan sendiri. Nah, kami yakin sih kalau itu dibayar cuma perhitungannya sendiri. Gitu. Ini terakhir nih agak apa tanda kutip nih. Ya. Ini kan habis masa jabatan kan tinggal 7 bulan lagi lah ya, Ya. sekian kurang lebih lah gitu kan. Ya. Dengan banyak PR yang ada di Perumdam dan keinginan-keinginan target yang ingin dicapai untuk berikutnya. Ya. Saya mau nanya ke Pak Dirut, Ya. mau lanjut atau mau udahan Pak? Saya kembalikan pada Bupati. Bupati yang punya hak prerogatif. Ya, tetapi saya yakin dengan tekad tadi tahun 2025 125.000 pelanggan. 125.000 tuh ya. Ya, yang kedua, KPBU itu baru akan running 2024. Ya. Yang ketiga, peluang kita masih besar. Maka silakan cari putra terbaik, nanti kita besarkan Karawang melalui apapun. Saya siap. Kalau mau kita istilahnya mengabdi, tiada henti. Saya nggak ada kata pensiun kalau saya. Dimanapun, kapanpun, saya selesai nulis juga bisa, selesai jadi MC juga bisa. Ngomong gitu. Ini jawaban yang cerdas nih bahasanya. Sok monggo silakan Bupati, cuman saya punya hak ini loh yang akan saya lakukan. Silakan tapi kembali ke Bupati. Kalau rencana semua sudah kita buat, Iya. wajib, ya. Jadi dari Respam, Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum, itu pemerintah Bapeda beserta PDAM nyusun bersama. Yang kedua, business plan. Belum habis saja sudah kami siapkan 2023 sampai 2027. Kita siapkan. Dapat pendampingan dari USAID, IWAS plus Seko gratis. Itu dari mana tuh? Apanya? Yang tadi pendampingan tadi. Pendampingan dari Amerika dan Amerika. Iya. Jadi kita dengan jual prestasi ini, mohon maaf ya, jual dalam tanda kutip nanti bilang jual beneran gitu loh. Itu kita mendapatkan pendampingan. Satu, reklasifikasi dapat pendampingan. Yang kedua, business plan. Yang ketiga, efisiensi energi dan NRW. Apalagi SOP, SOTK, struktur organisasi dan tata laksana kepegawaian. Kita juga mendapatkan pendampingan. Jadi kalau saya hitung-hitung, kalau misalnya satu pendampingan itu 200 juta, 1 miliar kita dapat. Free. Salah satu yang saya ingat persis dari WaterOp, satu lagi dari WaterOp itu dari NGO dari Amerika. Kita juara 1 untuk program marketing, dapat pendampingan itu gratis. Pulangnya dapat piagam gitu. Waktu itu saya sih nggak simpen itu. Sekarang saking banyaknya sekarang gitu. Udahlah. Terus Bapak milih pendampingannya apa? Saya milih SOTK sama SOP.
gratis Pak. Kalau kita nyusun sendiri itu belum tentu 2 bulan selesai. Gitu. Luar biasa nih pokoknya. Oh, saya yang bayar cuma satu. Pemutakhiran data 88.000 pelanggan. Itu kita bayar. By name, by address, by koordinat, by foto. Dan data kita sudah digital. Kita salah satu PDAM di Indonesia yang datanya semuanya sudah digital. Jadi sudah bisa kita akses. Insya Allah nanti akan kita konekkan dengan GIS, Geographic Information System. Itu jadi satu kesatuan dengan mapping, jadi seperti Google Map atau seperti Gojek atau Grab. Jadi nanti kelihatan, oh rumahnya Mas Azam ini tipe berapa, ini berapa, pelanggan berapa gitu, penggunaannya berapa, nanti akan kelihatan. Transparan. Termasuk soal Nunggak berapapun tahu. Termasuk kayak untuk pembayaran atau Ya. keluh kesah bisa langsung disampaikan Bisa. secara digital berarti ya? Bisa. Sekarang bukan hanya itu, medsos saya buka selebar-lebarnya. Kenapa Pak Soleh jadi paling narsis? Ya, kalau Ciri dilihat, khas ya. boleh dilihat hashtagnya Perumdang Tirta Tarung. Iya. Gambar saya mungkin lebih dari 1000. Kenapa? Sekali upload saya 10. Iya. Ya ibaratnya Ghazali lah. Iya. Ghazali itu kan menghasilkan setelah Ghazali, 6 selfie, tahun kan. 6 tahun. Hanya jualan dengan Selfie. selfie, Iya. jualan menghasilkan setelah Iya. 6 tahun. Lah saya baru 3 tahun. Banyak yang mencibir, banyak yang tapi saya panen komplain. Sekarang komplain melalui dirut lebih banyak daripada ke hotline. Nggak apa-apa, saya terbuka kok. Iya. Kadang-kadang mereka minta, Pak saya ingin bicara dong. Boleh, tapi kalau nggak minimal DM. Iya. Direct message. Banyak. Dan sebagian di antaranya saya forward ke bupati, wakil bupati, saya transparan. Seperti kemarin di Ciampel ya, kerusakan karena retakan pergerakan tanahnya kan longsor, Iya. pecah pelayanan. Saya langsung online, foto, video. Berapa menit estimasi perbaikan? 3 jam. Saat kerusakan saya forward ke bupati dan wakil bupati, saat selesai perbaikan saya forward. Apresiasi. Jadi sekarang kalau ada yang lapor 1 jam petugas kami belum sampai di lapangan, silahkan lapor ke Dirut. Mesti saya tindak lanjuti. Langsung cepat lah ya. Iya, 1 hour service, bukan hanya 1 day service. Kalau pemasangan 1 day service. Selama full ya, pembayaran, administrasi, KTP-nya juga asli, gitu. Tapi emang yang menarik Pak Dirut itu selama dari 2018 sampai sekarang kan maksimal bahkan tanda kutip tanpa inilah APBD. Dan kalau untuk dari Enggak, kalau APBD ada 2018 ada, 2019 ada, 2020. 2021 oh, itu 2021 ya. Iya. 2021 itu. Iya. Nih, kalau yang ingin saya tanyakan juga untuk pengembangan ke depan pemerintah Kabupaten Karawang apa aja yang diinginkan gitu kan? Itu kepedulian Iya. pemerintah Kabupaten Karawang sangat tinggi. Tahun ini kita dapat 2 sebenarnya. Satu APBD 9 miliar untuk MBR, pendampingan MBR. Itu 3.000 SR. Iya. Dapat hibahnya nanti 9 miliar juga. Jadi impas. Kemudian yang kedua AMBK, air minum berbasis kinerja. Tapi saya kemungkinan nggak ambil karena nilainya kecil dan belum bisa dihitung tahun ini. Agak ribet nanti. Gitu. Ya saya juga harus mempertimbangkan transisi kan. Kita ambil amannya aja, yang kita ambil MBR 9 miliar. Siap. Kenapa? Kalau yang 9 miliar ini SPPH-nya udah turun. Artinya surat perintah penerusan hibah sudah turun. Tapi kalau yang AMBK belum turun. Jadi kita sudah koordinasi dengan BPKAD yang MBR untuk hibah MBR kita ambil, tapi yang hibah untuk AMBK masih kita tunda. 2022 ada selain target dari tadi apa ke di 2025 untuk di 2022 sendiri ada program atau inovasi yang ingin dilakukan dan hal yang ingin dicapai di 2022 apa itu? Kalau inovasi saya sampaikan tadi kan 2025 ya kalau serat apa jadi 125.000 itu kan 2025 ya. Iya. Kalau 2022 yang jelas tadi 6.000 SR ya. Dan saya minta itu kegiatan di awal sesuai dengan kemarin koordinasi dengan Bupati, dengan Wakil Bupati pada tanggal 4 Januari di galeri ya, bahwa jangan sampai pekerjaan itu di akhir tahun. Ya kalau bisa di awal lah gitu. Nah, jangan jadi kebiasaan kita menyelesaikan di akhir sehingga kualitas tidak bagus. Itu pesan beliau. Saya sangat concern itu. Makanya ini mulai Januari kita mulai kerja. Ya, untuk pengadaan, kemudian bangun WTP pun DED, RAB kita sudah selesaikan. Tinggal go.
gitu. Dan RKAP, Rencana Keuangan Anggaran Perusahaan, itu sudah saya selesaikan bulan November 2021, 2 bulan sebelum bergantian. Jadi kita sudah siap go. Dan kalau perlu tanpa perubahan. Kenapa? Rancangan kita selama 3 tahun udah mateng kok. Kalau selama ini kita, oh nanti ada perubahan ya baru. Jadi seolah-olah, sekarang asal-asalan nanti baru dirubah. Saya nggak mau. Dari awal sudah baik. Ini sebelum Gitu. ditutup nih, ini penasaran sama apa tagline-nya ya, best, berikan servis terbaik. Itu awal memicu ada tagline itu seperti apa? Ini kan yang selalu ada nih dirilis di mana-mana ada. Dan sekarang sudah identik dengan Perumdam Tirta Tarung Karawang, best, berikan servis terbaik. Karena apa? Setinggi-tingginya kita, saya menyadari saya hanya sebagai pelayan, pelayan publik. Maka nggak ada kata lain. Kalau pelayan itu ngapain? Kasih pelayanan terbaik, kasih servis terbaik. Ya, ini bahasa Inggris ndeso, best itu berikan servis terbaik. Tapi kalau dilihat di internet, artinya begitu dibuka, itu gambar saya muncul terus. Ya itu bukan narsis, tetapi itu bagian dari transparansi saya kepada publik. Saya kerja kok. Bahkan saya mengorbankan privasi saya. Kadang-kadang saya dengan cucu, saya dengan keluarga. Saya juga manusia biasa kok. Saya perlu relaksasi, saya perlu istilahnya rekreasi gitu. Jadi saat kerja saya kerja, saat saya istirahat saya istirahat, saat saya berdebat saya sampaikan di situ. Bahkan di Jawa Barat, ya kita juga baru saja ada kenaikan tarif pajak air permukaan. Saya berdebat, saya paling depan. Ayo kita perjuangkan agar kita tidak naik tarif atau minimal bisa membantu PDAM-PDAM yang masih kecil, masih merangkak menjadi menengah, menjadi ke atas itu baru kita naik. Gitu. Bahkan saya pernah juga audiensi dengan gubernur dalam rangka air minum juga. Dan kita tergabung dalam wadah DPD Perpamsi. Terakhir saya sampaikan, sebenarnya 2 tahun pertama saya semacam ogah menerima penghargaan. Kenapa? Belum pantas. Saya pernah sampaikan kepada teman-teman PWI waktu itu, ngapain sih masih banyak ribet, masih banyak kayak gini gitu. Tapi tadinya kalau untuk corporate saya tolak. Yang pertama itu yang saya terima itu sebenarnya hanya untuk pribadi, yaitu best leadership and professional. Itu kan ditujukan kepada saya. Tapi kan di situ nyinggung PDAM Karawang itu setahun yang lalu. Rupanya terdengar dari versi-versi lain yang namanya kalau penghargaan kan macam-macam, ada versi-versinya. Akhirnya dapatlah Top BUMD Award. 3 kategori. Total berapa penghargaan berarti? Sekarang 8 penghargaan. Sama awal tahun 2022 ini? 2021 November sampai Desember 2021. Iya. Dan ini nanti masih ada lagi. Dan salah satunya malam penghargaan waktu Top BUMD Award bareng sama Wali Kota Solo, Mas Gibran, Mas Wali. Jadi kalau dibilang ini penghargaan apa-apa enggak, karena Mas Wali aja yang notabene putra sang presiden juga menerima penghargaan yang sama. Dan setelah saya telisik ternyata kategorinya sama, bintang 4. Kenapa kita belum bisa bintang 5? Waktu itu perda kita belum turun. Tapi insya Allah kalau nanti tahun ini ya, tahun ini kita ikut lagi, mudah-mudahan sih bisa bintang 5 lah. Harapan saya, kalaupun enggak, mempertahankan itu jauh lebih sulit dari meraih. Gitu. Jadi tadi pertama best leadership and professional, kedua top pembina BUMD Award, kemudian saya sebagai top CEO bintang 4, kemudian untuk perumdamnya sendiri top BUMD air minum bintang 4, kemudian best choice, kemudian juga dapat yang terakhir itu sebagai best innovation. Tergantung ininya lah, tergantung kategorinya. Oh ya, kemudian yang 2 itu yaitu Top Digital Award. Saya juga nggak nyangka Pak, perubahan kita digital itu diakui di tingkat nasional. Jadi tadinya kan, mohon maaf, kita belum punya SIPAKAR. Kemudian saya menciptakan sama teman-teman SIPAKAR, Sistem Informasi Pelayanan Air Karawang. Dan ini terintegrasi dengan Tanggap Karawang. Pendapatan kita meningkat. Bulan pertama berapa coba? Hampir 1 miliar.
ngapain? Dari si pakar itu? Iya. Kenapa? Artinya waktu penggunaan manual itu terjadi miss. Iya. Kalau ada miss kita koreksi. Nah sekarang sudah kita betulkan semua. Insya Allah kedepannya nggak ada salah-salah lagi. Ya. Jadi misalnya dari baca meter, dari input, semakin manual itu kan semakin banyak kesalahan. Nah sekarang semuanya pakai Android, online, by foto, nggak bisa ditipu. Baca meter udah nggak bisa ditipu. Kemudian online keluar langsung tagihan. Nanti laporan itu harian. Jadi jam, menit, detik bahkan bisa. Gitu. Jadi mudah-mudahan ini jadi terobosan kami. Dan pada saat penjurian, Bapak sudah mengamalkan ini berapa lama ya? Saya sebenarnya dari perubahan itu 2019, tapi baru sukses itu di 2021. Perlu proses lah. Makanya kita nerima penghargaan itu. Siap. Insya Allah, tinggal nunggu penghargaan dari PWI. Ini luar biasa ya Pak, di era Pak Dirut, Pak Soleh nih. Iya, tapi ingat, penghargaan bukan tujuan saya. Tujuan utama saya adalah pelayanan. Apa artinya penghargaan tanpa perbaikan pelayanan atau pelayanan yang terbaik? Itu yang perlu dicatat nih buat warga Karawang, utamanya pelayanan dari Pak Dirut langsung. Bahkan bisa langsung keluh kesah di Instagram atau di medsosnya Pak Dirut. Ya, dan saya sampaikan, memang kita belum sempurna. Masih ada keluhan air keruh, masih ada keluhan air kecil. Yang namanya 100.000 pelanggan, kalau kita ganti water meter langsung, itu juga kita nggak kuat. Bertahap. Gitu. Yang kedua, pipa 40 tahun nggak pernah diganti kalau nggak bocor kebangetan. Gitu. Tandanya ada air apa? Bocor. Gitu. Kemudian sedikit demi sedikit kita sudah mencanangkan tahun ini sebagai tahun kualitas. Ada fotonya Mas? Tahun kualitas, ya. Kita selain logo sendiri ada tahun kualitas. Jadi Q naik gitu. Nah, artinya apa? Kita siap memperbaiki kualitas. Yang jelas, kualitas kita sekarang sudah memenuhi Permenkes 492 tahun 2010 untuk standar air minum. Ingat, air minum. Karena target pemerintah itu sampai tahun 2024 itu adalah layak air minum, tapi kalau sampai 2030 itu aman air minum. Makanya nanti targetnya adalah RPAM, Rencana Pengamanan Air Minum. Gitu. Luar biasa ini obrolan, kalau sebenarnya masih harus butuh waktu panjang buat ngobrol dengan Pak Dirut nih. Cuman siap untuk session berikutnya siap. Siap. Ini dicukupkan sampai di sini. Sebelum diakhiri, saya ingin ada kata-kata terakhir atau pesan terakhir dalam podcast ini, gitu kan, dengan buat masyarakat atau target tujuan nanti ke depannya secara singkat dan lugas lah. Terima kasih untuk para pemirsa podcast PWI Karawang TV. Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan, atas partisipasi, atas masukan, kritikan, dan capaiannya sehingga kita bisa seperti ini. Tanpa ada masukan dari masyarakat, dari pelanggan, termasuk dari rekan-rekan sahabat kuli tinta atau kuli medsos, itu saya kira saya tidak bisa seperti ini. Saya transparan seperti ini, benar-benar ingin mengabdikan semuanya untuk Karawang, dan itu saya buktikan. Saya memang tidak lahir di Karawang, tapi hari ini saya lebih mencintai Karawang lebih dari orang Karawang, insya Allah. Itu janji saya, dan saya merasa sudah nyaman di Karawang, maka saya beserta istri saya mohon izin kalau boleh akan tinggal di Karawang, karena sudah terlalu lama tinggal di Jakarta, udah sumpah lah. Itu lebih nyaman di Karawang daripada di tempat lain. Luar biasa pokoknya dari Bapak. Ini semangatnya luar biasa. Memang banyak perubahan yang terjadi di dulunya PDAM, sekarang jadi Perumdam Tirta Tarum di bawah nahkoda Pak Dirut, Pak M. Soleh, ya kan. Demikian dari PWI, podcast PWI Karawang TV dengan Dirut PDAM atau Perumdam Tirta Tarum dengan Pak Muhammad Soleh. Sampai jumpa di sesi berikutnya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.